Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya dapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan selamat belajar. Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran IPA kelas 9. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Oke, langsung saja ya adik-adik, kita akan belajar. Tapi sebelumnya, jika video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan supportersnya ya. Dan juga aktifkan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi video terbaru yang kami upload setiap harinya. Terima kasih dan selamat belajar. Topik yang kita pahami dalam video kali ini yang pertama adalah listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Itu artinya listrik statis ini sering kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pernahkah kamu mengalami ketika menyisir rambutmu yang kering dan tanpa disengaja, sisirmu berdekatan dengan lengan tangan? Maka bulu pada tanganmu itu tertarik oleh sisir. Peristiwa tersebut merupakan contoh listrik statis. Nah, sistem kelistrikan ini dialirkan melalui serabut saraf yang disebut dengan impuls saraf. Impuls saraf ini yang melaju melalui sistem saraf akan melompat dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Sehingga di dalam serabut saraf, impuls melaju seperti satu sinyal listrik, itu yang disebut dengan listrik statis. Oke, sekarang kita akan bahas dan mengenal bagaimana benda-benda yang bermuatan listrik. Tahukah kamu bahwa kata listrik itu berasal dari bahasa Inggris yaitu electric. Kemudian kata listrik juga berasal dari bahasa Yunani yang artinya elektron, yang berarti amber. Nah, amber ini adalah pohon damar yang membantu. Gejala kelistrikan pertama kali diselidiki oleh Thales dari Yunani pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Nah, mereka menemukan bahwa dengan menggosokkan batu amber dan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan seperti potongan-potongan kecil daun, bulu ayam ataupun debu, ternyata batu amber dapat menarik benda-benda tersebut. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan gejala kelistrikan. Tahukah kamu bahwa elektron memiliki muatan listrik negatif? Pengaruh dari luar, misalnya digosok, diputar, atau dipengaruhi induksi, menyebabkan elektron dapat berpindah meninggalkan atomnya. Atom yang menerima elektron akan mengalami kelebihan elektron dan dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan atom yang ditinggalkan elektron akan mengalami kekurangan elektron sehingga kelebihan proton dan dikatakan bermuatan positif. Nah, atom ini terdiri atas bagian dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan listrik positif dan neutron yang bermuatan listrik netral. Dan atom dikatakan netral apabila jumlah muatan positif pada inti atom sama dengan jumlah atom seluruh elektron yang mengelilinginya. Makanya dapat disimpulkan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Bagaimana peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya? Nah, untuk mengetahui proses suatu benda bermuatan, kamu dapat memperhatikan gambar pada slide berikut ini. Gambar A adalah benda bermuatan listrik, yaitu sisir plastik yang dapat menarik potongan kertas setelah digosok kain wol. Dan gambar B adalah kaca dapat menarik potongan kertas setelah digosok dengan kain sutra. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa potongan-potongan kertas kecil itu dapat ditarik oleh sisir plastik? Nah, yang menjadi alasannya karena sisir plastik yang digosok dengan kain wol akan menjadi bermuatan negatif.
akibat ada elektron yang berpindah dari wol ke sisir plastik. Nah, kain wol ini akan bermuatan positif karena kehilangan sebagian elektronnya. Akibat muatan positif pada sisir menjadi lebih banyak dibandingkan elektron. Kondisi inilah yang menyebabkan kertas dapat menempel di sisir plastik. Sama halnya dengan kaca yang digosok dengan menggunakan kain sutra pada gambar yang B. Kaca menjadi bermuatan positif karena sebagian elektron dari kaca itu berpindah ke kain sutra. Kain sutra menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari kaca. Gejala kelistrikan yang terjadi pada sisir plastik, kain wol, kaca, dan juga kain sutra termasuk gejala listrik statis. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana sih sifat dari muatan listrik. Jika ada dua buah benda digosok, akan bermuatan listrik, baik muatan negatif maupun muatan positif. Nah, benda yang bermuatan sejenis akan tolak-menolak, dan benda yang bermuatan tak sejenis akan tarik-menarik. Berdasarkan sifat muatan listrik tadi, dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari suatu benda ke benda yang lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Nah, contohnya seperti halnya contoh yang sudah kita bahas tadi, yaitu benda sisir yang digosokkan dengan kain wol, maka dapat dikatakan muatan listrik dapat berpindah dari kain wol dari sisir ke kain wol ataupun sebaliknya. Nah, berdasarkan daya hantar listrik, benda ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Apa sih perbedaan dari konduktor dan isolator? Kalau konduktor berarti dia adalah penghantar. Artinya, benda ini dapat menghantarkan arus listrik. Contoh-contoh konduktor dalam kehidupan kita sehari-hari adalah logam, badan manusia, kayu basah, dan juga tanah. Kemudian ada isolator. Nah, kalau isolator adalah penyekat ataupun penghalang. Nah, isolator ini merupakan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh yang termasuk ke dalam isolator ini adalah seperti karet, porselen, dan juga udara. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana induksi muatan listrik. Suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Nah, ada benda netral, kemudian didekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Maka akan terjadi induksi, yaitu benda yang bermuatan positif akan tarik-menarik dengan benda yang bermuatan negatif. Oke. Nah, kemudian apabila benda yang netral itu didekatkan dengan bermuatan negatif, seperti ini ya. Nah, benda yang netral dekatkan dengan muatan negatif, maka yang terjadi adalah muatan negatif akan menarik benda-benda yang bermuatan positif. Artinya di sini terjadi sifat muatan listrik yang tidak sejenis. Artinya sifatnya itu adalah tarik-menarik, sedangkan muatan yang sejenis itu akan tolak-menolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekatkan oleh benda lain yang bermuatan. Nah, untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar digunakan yang namanya generator listrik. Salah satu generator yang terkenal adalah generator Van de Graaff. Nah, seperti ini adalah diagram generator dari Van de Graaff. Adapun alat yang digunakan untuk menyelidiki ataupun mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda itu dinamakan dengan elektroskop. Nah, bagian-bagian dari elektroskop itu yaitu ada bagian atas berbentuk seperti lempeng atau bola. Kemudian pada bagian bawah terdapat dua helai foil logam yang terbuat dari emas dan perak. Ini ya. Kemudian tangkai logam dan perlengkapannya dibungkus bahan isolator yang terletak dalam kotak berdinding kaca. Nah, ini dia bagiannya. Oke, ini adalah gambar ataupun elektroskop.